경고등도 꺼졌고. 너 거기서 뭐하냐? Raimu kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora dancuk. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang hendak pulang setelah seharian bekerja. Namun karena ribut dengan sang kekasih melalui telepon, dirinya tanpa sadar melewatkan taksi terakhir yang melintasi tempat tersebut. Alhasil, terpaksa sang gadis harus jalan kaki pulang ke rumah. Di dalam perjalanannya, sang gadis didekati oleh sebuah mobil yang menawarkan tumpangan sampai ke jalan raya. Namun sang gadis yang amat khawatir dan curiga dengan sang pemuda tersebut, ia pun dengan tegas menolaknya. Di saat sang gadis menjauh beberapa langkah dari sang pemuda, dirinya mendengar suara orang yang minta tolong dari dalam mobil. Karena sebagai umat manusia yang diharuskan tolong-menolong, di sini sang gadis mencoba untuk mengeceknya. Dan ternyata, semua itu merupakan teknik haram dari sang pemuda psiko. Dan lebih parahnya lagi, sang pemuda tersebut melaporkan kepada polisi dan bergaya-gaya seolah-olah dirinya merupakan saksi atau seseorang yang telah menemukan korban pembunuhan. Pemuda tersebut bernama Dosik. Ia merupakan psikopat gila yang melancarkan aksinya setiap malam di area yang amat sepi. Sebagai psikopat, orang-orang mengenal Dosik sebagai sosok lelaki yang sopan, hangat dan tampan. Namun semua itu sirna di saat malam datang mencekam. Berpindah ke pemeran kedua di film ini. Di sini, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Sojung yang hendak bertemu dengan kekasihnya. Namun di waktu tersebut, sang kakak melarangnya. Alasannya, karena sang kakak amat tidak suka dengan rok mini yang dipakai oleh adiknya. Diceritakan setelah kepergian dari kedua orang tuanya, sang kakak amat sayang dan benar-benar menjaga adiknya. Sang kakak memperbolehkan sang adik untuk melayap, namun dengan syarat tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Berpindah ke pusat konselor di pusat call center. Di tempat tersebut pula, terdapat seorang gadis cantik yang khusus menerima panggilan dari beberapa orang tunarungu. Gadis tersebut bernama Yungmi. Ia merupakan seorang gadis cantik dengan keterbatasan berbicara dan mendengar. Di saat para pegawai berkumpul hendak pulang, sang atasan menginformasikan jika beberapa karyawan diharuskan makan bersama dengan para atasan. Di saat semua karyawan menolak, di sini Yumi malah menawarkan diri. 제가 가겠습니다. 들을 수 있지? 네네네. Karena keterbatasan dari Yumi, dirinya mencoba untuk memahami perkataan orang lain melewati gerakan bibirnya. Dan karena keterbatasan tersebut pula, Yumi dapat mengejek beberapa orang di dekatnya tanpa diketahui. Diceritakan setelah makan malam tersebut, Yumi hendak menjemput sang ibu di tempat kerja. Yumi memiliki agenda bersama sang ibu, yang mana pergi berlibur ke Pulau Jeju di malam itu juga. Sang ibu dari Yumi bekerja di toko penjualan baju adat.
Di saat sang ibu mendapatkan gajinya, di sini terlihat raut wajah yang amat senang. Bagaimana tidak, karena di malam tersebut pula ia akan pergi berlibur dengan sang anak gadis tercintanya. Karena keterbatasan dari sang anak dan ibu tersebut, mereka menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Sedangkan untuk mendeteksi gerak, mereka menggunakan sebuah alat elektronik khusus yang dibeli di toko Tongfang. Diceritakan bahwa kakak dari Sojung merupakan seorang polisi lokal di daerah tersebut. Setiap jam dan bahkan menit, sang kakak selalu memastikan keadaan dari adiknya. Namun di saat itu, ia merasakan khawatir sebab beberapa pesannya yang belum diwaca. Awalnya sang kakak menganggap jika Sojung sudah berada di rumah. Namun ketika dirinya pulang dan mengecek, terlihat sang adik yang tidak ada di kamar. Amat khawatir sebab waktu yang semakin malam, akhirnya sang kakak mencoba untuk mencarinya. Di saat sampai di tempat, Yumi menyuruh ibunya untuk berjalan kaki terlebih dahulu. Sedangkan dirinya, mencoba untuk memarkirkan mobilnya. Namun di waktu tersebut pula, terlihat Dosik yang sudah mengintai. Di saat Yumi sudah menjauh untuk memarkirkan mobilnya, di sini terlihat Dosik yang langsung bergegas untuk beraksi. Namun ketika Dosik hendak melumpuhkan sang ibu dari Yumi, aksinya dihentikan sebab kehadiran dari Sojung yang sedang bergegas untuk pulang. Dari sisi Dosik yang menyadari jika yang muda lebih gurih. Alhasil dirinya berganti target. Di saat Sojung berhasil dilumpuhkan dan hendak dicincang-cincang, di sini Dosik melihat kehadiran dari Yumi yang hendak menemui sang ibu. Di saat beberapa langkah mendekati mobil dari Dosik, Sojung berusaha meminta bantuan dengan melemparkan sepatunya. Sedangkan dari Dosik yang mengetahui hal tersebut, dirinya berjanji akan menghabisi Yumi jika mendekati korbannya. Awalnya Yumi merasa takut, sebab terlihat lorong yang amat gelap gulita. Namun di saat ia mendengar Sojung meminta tolong, alhasil ia pun memberanikan diri. 이거 만들면 나 죽는다. Namun tidak segampang itu Sojung dapat ditolong. Dosik yang datang dan hendak menghabisi Yumi, di sini Sojung mencoba untuk membantunya. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, Yumi berusaha sebisa mungkin berlari menyelamatkan diri. Di tempat parkir, Yumi berlari sebisa mungkin menghilangkan jejak. Namun karena dirinya yang mencoba untuk membuka pintu yang tertutup, Dosik pun mengetahui keberadaannya. Di sini, Yumi mencoba untuk membuka pintu mobilnya tanpa menggunakan remote. Ia menyadari jika suara alarm dari mobil amat sangat berisik. Namun meskipun begitu, nampaknya semua terasa sia-sia. Yumi benar-benar tidak menyadari atas kehadiran dari Dosik di dalam mobilnya. 구멍이 아니라 귓구멍이 막혔구나. Namun dari sisi Yumi, ia tidak pasrah begitu saja. Dirinya mencoba untuk memutar otak lebih keras, meskipun dapat menyebabkan konsleting otak. Setelah berhasil lolos dari dalam mobil, di sini Yumi berlari secepat mungkin menuju ibunya. Namun bukan untuk menyapa, Yumi mencoba untuk menyalakan lampu darurat. Yang mana, tombol tersebut terhubung dengan CCTV dan telepon langsung dengan kantor polisi terdekat. Dosik yang mengetahui jika aksinya akan terancam, ia pun mencoba untuk mencari cara lain. Yang mana, Dosik berganti tampilan dengan melepaskan masker topi yang sebelumnya dipakai. Ia berpura-pura sedang mencari adiknya yang telah hilang. Dari sisi Yumi, dirinya tidak menyadari jika pria tersebut adalah sang psikopat yang sebelumnya hendak membunuhnya.
Yumi yang menganggap jika Dosik adalah sang kakak dari seorang gadis yang ia temukan, ia pun mencoba untuk membawa Dosik ke tempat dari Sojung berada. 어디에요? 지금 제 동생 어디 있어요? Namun di saat Dosik sedang bergembira karena rencananya yang mulus, tiba-tiba mobil polisi pun datang. 씨발 아깝네. Yumi dan Dosik dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di awal-awal, mereka mencoba untuk melihat CCTV yang terpasang di area parkir. Namun karena CCTV yang rusak, akhirnya mereka dibawa ke ruangan tempat pemberian keterangan. Di dalam lift ketika mereka hendak turun menuju ke ruangan tersebut, di sini Dosik mengatakan jika adiknya telah ditemukan. Ia sengaja mengatakan demikian, karena ia tahu jika keluarga dari gadis mencari ke kantor polisi, maka rencananya akan bertambah rumit. Di ruangan informasi, Yumi memberikan keterangan tentang pakaian yang dikenakan oleh Sojung. Di waktu sang polisi sedang menanya Yumi, di sini Dosik mencoba untuk memotong pembicaraan. Namun karena ulah memotong pembicaraan dari Yumi, salah satu warga yang berada di tempat tersebut mengingatkannya. 네, 죄송합니다. 기다려. Dosik yang mempunyai watak amarah dalam dirinya, keributan pun tak terhindarkan. Di saat keributan terjadi, sang ibu dari Yumi melihat sebuah telepon yang terjatuh dari tas milik Dosik. Sang ibu menyadari jika telepon sebelumnya dari Dosi berwarna hitam, namun yang tadi jatuh berwarna putih dengan profil seorang gadis. Menyadari ada yang tidak beres dengan Dosik, sang ibu pun langsung memberitahukannya kepada Yumi. 아까부터 무슨 얘기를 그렇게 하세요? Dosik yang menyadari jika sang ibu dari Yumi mencurigainya, ia pun tanpa takut langsung berniatan menghabisi sang ibu dari Yumi. 그냥 챙겼는데 어디 있는 거야? Namun di saat pisau telah dipegang, kedatangan dari sang kakak Sojung menghentikan aksinya. Dengan menyebutkan beberapa ciri-ciri dari sang adik. Di sini sang polisi berfirasat jika ciri-ciri tersebut sama dengan laporan yang diberikan oleh Yumi. Sang polisi menyuruh sang kakak untuk memperlihatkan foto adiknya ke beberapa orang di ruangan tersebut. Sang ibu yang sebelumnya telah melihat foto Sojung lewat telepon yang dibawa oleh Dosik, dirinya pun berniatan untuk mengatakannya. Namun di sini, Dosik mencoba mengancam dan menghentikan niatan dari sang ibu. Dosik yang sudah tidak sabar, dirinya mencoba untuk beraksi dengan melenyapkan sang kakak dari Sojung. Dan karena tindakan dari Dosik, sang kakak pun menyadari jika adiknya telah diculik. Di waktu sang kakak mendesak Dosik untuk mengatakan keberadaan dari sang adik, para polisi tersebut malah menganggap jika sang kakak kehilangan kesabaran dan hendak berbuat kejahatan dengan melukai Dosik. Karena polisi yang amat tomlon, akhirnya mereka mencoba untuk melumpuhkan sang kakak. Di sini terlihat Dosik, yang dengan santainya meninggalkan kantor polisi. 흥분하지 말랬잖아요. 담배 있으면 하나만 주시겠어요? Selang beberapa waktu dari kejadian, di sini para polisi menyadari jika mereka telah salah sangka. Di sisi lain Dosik yang sudah terlanjur geram dengan Yumi, ia pun tidak melepaskannya begitu saja. Di saat sang ibu dari Yumi pergi sebentar meninggalkan rumah, di waktu tersebut Dosik beraksi. 내가 말했잖아. 경고. Di waktu Yumi berhasil selamat dari pencelasan kapak yang diayunkan oleh Dosik, ia pun langsung mencoba untuk mengabari sang kakak dari Sojung.
Meskipun Yungmi sudah berhasil lepas dari jambakan Dosik, namun di sini Dosik tetap bersikukuh untuk menangkap Yungmi. Kejar-kejaran pun terjadi. Di waktu Yungmi mengambil sebuah jalan buntu dan hendak ditangkap oleh Dosik, tiba-tiba kakak dari Sojung datang. Namun di sini, Dosik mencoba memberi penawaran dengan memberitahukan lokasi dari Sojung. Meskipun merasa berat hati, namun sang kakak tetap memilih menemui adiknya di lokasi yang telah diberikan oleh Dosik. Di saat sang kakak dari Sojung meninggalkan tempat, di sini Dosik mencoba untuk menghabisi Yungmi. Namun dari sisi Yungmi, ia tidak diam begitu saja. Di saat Yungmi kembali lolos dari tangan Dosik, ia berpapasan dengan Sojung yang nampaknya sedang terluka parah. Yungmi memerintahkan Sojung agar cepat menghubungi kakaknya lewat telepon yang ia bawa. Sedangkan dirinya, Yungmi mencoba untuk mengalihkan perhatian dari Dosik. Karena kebaikan dari Yungmi, akhirnya Sojung berhasil bertemu dengan kakaknya. Namun di sisi lain, kejar-kejaran masih terjadi. Yungmi mencoba untuk berlari ke keramaian, dengan harapan ada seseorang yang dapat membantunya. Namun karena kekurangan dari Yungmi dalam berbicara, semua orang yang berada di tempat tersebut benar-benar tidak memahami tentang keinginan dari Yungmi. Dosik yang melihat kebingungan dari orang-orang, ia pun mengatakan jika Yungmi adalah adiknya yang sedang terkena gangguan mental. Bahkan lebih parahnya lagi, beberapa anggota tentara mencoba untuk membantu Dosik menangkap Yungmi yang dianggap adiknya. Yungmi yang menyadari jika langkahnya sudah terhenti, ia pun hanya memohon belas kasih terhadap Dosik agar tidak membunuhnya. Sedangkan dari sisi Dosik, ia amat sangat tidak peduli. Di sebuah lorong sempit ketika Dosik hendak bertindak, sang kakak dari Sojung datang di waktu yang tepat. Di waktu sang kakak dari Sojung sudah tidak berdaya, Yungmi mencoba untuk kembali berlari menyelamatkan diri. Dosik yang dalam melakukan pengejaran terhadap Yungmi, dirinya malah berpapasan dengan sang ibu dari Yungmi. Dosik mengatakan jika putrinya berada di sebuah lorong di pinggir jalan. Namun Yungmi yang mengetahui hal tersebut, ia tidak tinggal diam begitu saja. Dengan sebuah pisau di tangannya, Yungmi berlari secepat mungkin ke arah Dosik. Namun bukan untuk menghabisi Dosik, di sini Yungmi hanya mencoba untuk memfitnahnya. Yang mana sebuah mata pisau diarahkan ke perutnya, sedangkan gagang dari pisau dihadapkan ke arah Dosik. Karenanya, seolah-olah Dosiklah yang telah melakukan penikaman terhadap Yungmi. Dari tindakan yang dilakukan oleh Yungmi, di sini otak dari Dosik benar-benar telat bekerja. Dan karena ide dari Yungmi, kini semua orang di tempat tersebut mengetahui jika Dosik merupakan orang yang amat jahat. Kematian dari Dosik mengakhiri film ini. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Dan dari saya, wassalam.